Ibadah Minggu Biasa yang keempat, Minggu Wage 7 Februari 2021, dengan tema Tuhan tak pernah letih lesu. Mari kita memasuki bulan baru dan juga Minggu Biasa yang keempat setelah Epifani, yang artinya adalah Minggu Biasa terakhir, dan kita akan memasuki masa Prapaskah di tahun 2021. Dalam ibadah ini kita diajak merenungi akan ketakutan manusia yang sudah ada pada
diri kita semua. Dan itu kalau kita mau jujur. Salah satunya adalah takut untuk diabaikan, takut untuk tidak dipedulikan, takut dilupakan. Apalagi di saat kita memiliki pergumulan, sakit, memiliki hutang, di saat itulah kita menanti akan perhatian dan kepedulian akan orang lain, kepedulian akan majelis, kepedulian akan pendeta. Dan ketika yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba, kita lantas putus asa dan meragukan penyertaan Allah. Bahkan makin membenci orang-orang yang mencintai kita, yang nampak tidak peduli. Untuk itu, mari kita mulai belajar tentang kepedulian Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah Minggu Biasa yang keempat, mari kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kita diberi pilihan dalam hidup ini untuk memilih apa yang kita yakini akan membahagiakan, menolong kita. Baik itu seseorang, harta, kedudukan adalah bagian dari pilihan yang kerap kita ambil dalam kehidupan di saat kita menemui kesulitan hidup.
Mari kita merenungkan kuasa Tuhan di tengah kesulitan hidup kita. Mari kita pujikan KJ 376, 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh karamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas rasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dan bersama-sama pada kali ini kita akan mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya. Saya hantar kita berdoa. Ke dalam kuasa-Mu Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk menghayati, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua di dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan leksionari pada minggu biasa yang keempat sesudah Epifani. Karena minggu biasa ada beberapa, yaitu minggu biasa setelah masa Paskah, ada minggu biasa. Dan kita minggu biasa sesudah Epifani, kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 yang demikian. Ada dua perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan Yesus mengajar di kota-kota lain. Yang demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengalami
sebuah kesulitan di dalam kehidupan kita, pertanyaannya kepada siapa kita meminta pertolongan. Pilihannya adalah keluarga yang terdekat, saudara seiman, lalu tetangga. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang kita andalkan di dalam kita meminta tolong? Ada harta, perhatian, kedudukan, dan doa. Uang menjadi hal pertama karena dianggap mampu menyelesaikan segalanya, yang juga ada dalam hati dan pikiran manusia. Kenapa kita dalam pergumulan? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun manusia termasuk nabi, majelis pendeta, pernah akan dan sedang mengalami kesulitan hidup. Bahkan Nabi sekali Musa pun bertubi-tubi dia dihantam persoalan dan kesulitan hidup yang membuat dia harus pergi jauh dan meninggalkan keluarganya untuk melakukan sebuah tugas yang sangat berat. Jadi sebagai manusia, semua manusia yang ada di bumi ini punya kesulitan masing-masing. Bahkan terkadang lebih berat daripada apa yang kita kira atau kita lihat, walaupun kelihatannya mereka bahagia. Dari kesulitan ini muncul simpati dan empati, tetapi juga keangkuhan, ketidakpedulian pada sesama. Keangkuhan karena kita berhasil keluar atau mengatasi kesulitan hidup kita tanpa bantuan siapa-siapa. Ketidakpedulian karena kita benci, dendam, karena merasa tidak diperhatikan ketika kita berada dalam kesulitan kita. Simpati dan empati muncul karena kesadaran akan ketidakberdayaan dan keberdosaan manusia, sehingga kesulitan hidup itu bisa saja terjadi pada siapapun, dan itu lebih pada kekeliruan atau kesalahan manusia dalam mengelola hidup sehingga menemui kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pikiran dan hati kita sudah dikuasai oleh uang, sehingga hampir seluruh kesulitan hidup manusia bermuara pada soal uang. Entah itu biaya pengobatan, biaya sekolah, hutang, ketidakmampuan mengelola keuangan, terjebak kredit, terjebak keinginan mata dan hati. Sehingga mendekat kepada Tuhan pun hanya untuk diberkati. Berkat uang, lancar rezeki, keamanan, kesehatan. Jadi tujuan awal kita berdoa dan beribadah adalah untuk meminta berkat-Nya. Ayat 37, di sana dikatakan semua orang mencari Engkau. Mencari untuk mendapat mujizat atau kesembuhan. Umumnya yang terjadi pada manusia adalah mencari pada saat membutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, maka sama sekali tidak dicarinya. Itulah persoalan kedua tentang sifat relasi kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Untuk kepada Tuhan kita bisa melihat intensitas kita berdoa. Ketika dalam kesulitan hidup, intensitas kita berdoa itu pun semakin banyak ketimbang ketika dalam saat normal. Ataupun ketika kita dalam kesulitan hidup, intensitas mencari, baik itu melalui WhatsApp ataupun berkunjung ke rumah seseorang, itu lebih banyak. Jadi dua sumber, yaitu tentang uang dan relasi kita kepada sesama, ini yang harus kita benahi terlebih dahulu. Karena apapun keadaan kita catat bahwa Allah tetap memperdulikan kita. Yang terakhir, bangun relasi yang ajak dan timbal balik, baik kepada Tuhan maupun sesamanya. Artinya, butuh atau tidak butuh kita tetap berdoa, tetap diam mendengarnya dalam keheningan. Jadi ciptakan saat teduh, berhenti terlebih dahulu sejenak dari daftar doa yang cukup panjang, daftar permohonan, sehingga terjadi keseimbangan hubungan. Kita juga mendengarnya dan Tuhan juga mendengar kita. Ciptakan juga kebiasaan untuk lebih mendengar ketimbang berbicara, lebih cepat mendengar ketimbang berbicara, supaya sesama pun merasa dihargai.
cara kita berkomunikasi kepada sesama tentang cepat mendengar atau cepat berbicara, basa-basi, tidak jujur, bulat, tidak tulus, juga menjadi gaya komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya relasi dengan sesama juga tidak dapat dipisahkan relasi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Kita memasuki doa syafaat. Di dalam karyamu dan kehendakmu, setiap orang tidak luput dari kesulitan hidup. Tetapi bagaimana kami mengubah cara berpikir kami tentang persoalan sumber dari kesulitan hidup kami, bahkan juga relasi kami dengan sesama, menjadikan hal yang harus kami benahi. Allah memang peduli pada kami, tetapi Engkau lebih peduli ketika kami mencoba memperbaiki diri kami, memperbaiki relasi dan cara pikir kami tentang hal-hal yang menyebabkan kesulitan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami membutuhkan biaya untuk pengobatan, biaya anak-anak kami sekolah, biaya untuk mencukupi kebutuhan setiap hari, dan biaya-biaya yang lain yang tidak terhitung dan seringkali hadir dengan cara yang tidak terduga, kami tetap memohon hikmat agar apapun pemberian-Mu dapat kami kelola, sehingga kami boleh diyakinkan seberapapun rezeki itu, menjadikan kami sadar bahwa Allah peduli pada kami. Dan mampukan kami untuk bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan hidup dengan penuh semangat, tidak lari dari kenyataan, dan yakin akan penyertaan Tuhan. Termasuk kesulitan di tengah-tengah pandemi ini yang tentu banyak yang merasakan akibat dari pandemi ini. Karena Tuhan juga menolong kami semua untuk tetap semangat, tetap optimis dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu di saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, berkati setiap pribadi dalam pergumulannya, berkati jemaat-Mu dalam pergumulannya, berkati pemerintah dan bangsa kami dalam setiap pergumulan dalam kerangka mengatasi pandemi dan hal-hal lain perekonomian yang harus terus bangkit di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Sempurnakan doa kami dan ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepadanya. Dengan dasar Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dari ayat di atas, bantuan kita kepada sesama yang mengalami bencana dan keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan seperti relawan Merapi adalah juga wujud persembahan yang berkenan. Jadi, dukunglah senantiasa bantuan kemanusiaan dan keterlibatan jemaat dalam kegiatan kemanusiaan seperti halnya relawan. Marilah kita memberikan persembahan dan kita memuji Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya.
untuk ku lihat. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk peduli dengan sesama dengan mulai membiasakan untuk mendengar dan mengolah empati dan simpati dalam kegiatan dan bantuan kemanusiaan dalam wujud donasi dan tenaga sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Terima kasih juga Engkau telah memilih beberapa jemaat untuk terjun langsung sebagai relawan yang tak mengenal waktu dan lelah dan berkarya bagi kemanusiaan seperti teladan-Mu Yesus yang tidak pernah letih lesu bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan dan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan melakukan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita haturkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah di minggu biasa yang keempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Amin. Kita menuju akhir ibadah di minggu biasa keempat ini dan kita pujikan KJ 410 bait yang pertama dan kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah
saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang